Halo mas-mas ganteng, kembali lagi bersama Gisel di channel Custom Racing. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Tetap jaga kesehatan apalagi di masa pandemi kayak gini. Dan jangan lupa pantengin terus YouTube Custom Racing agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate seputar dunia MotoGP. Semoga kalian dilancarkan rezekinya. Amin. Homologasi MotoGP 2022, sirkuit Mandalika akan ditambah air fence. Pertamina Mandalika International Street Circuit mulai menyongsong MotoGP. Sirkuit sepanjang 4,31 km ini sudah masuk dalam kalender sementara MotoGP 2022 sebagai lintasan baru. Meski demikian, Dorna Sport memberikan atensi terkait aspek keamanan dan keselamatan sirkuit. Dorna sebagai pemegang lisensi komersil MotoGP memberikan bocoran kepada PT ITDC. Bocoran ini agar sirkuit Mandalika lolos homologasi FIM demi bisa menggelar balapan bergengsi kelas para raja tersebut pada Maret 2022 nanti. Managing Director The Mandalika Bram Subiandoro menegaskan, masukan dari Dorna tersebut juga menjadi catatan pihaknya demi kelancaran MotoGP Mandalika 2022. Kita masih punya waktu 4 bulan untuk memenuhi semua yang diberitahukan Dorna, ucapnya pada akhir pekan lalu. Catatan Dorna dimaksud yang mengenai pemasangan fasilitas keamanan di beberapa titik, khususnya pengamanan garis depan di tepian garis area run of lintasan. Balan tambahan atau air fence di titik dalam sirkuit agar kita bisa masuk homologasi MotoGP, sebut Bram. Air fence ini tidak bertindak sebagai peredam benturan pebalap yang keluar lintasan. Fungsinya adalah menyerap benturan kendaraan dan menyediakan kondisi bagi pebalap untuk mendapatkan kontrol atas kendaraannya sendiri. Merujuk FIM Standard for Circuit 2020 yang dikeluarkan pada Januari 2020, air fence merupakan pelindung tambahan di depan palang penahan. Hal itu sebagai sistem peredam kecepatan dan peluru energi benturan. Setiap mau ada event, sirkuit ini dicek lagi. Itu namanya homologasi, pengecekan untuk event. Kalau sudah beres homologasinya, baru boleh dilaksanakan event. Untuk yang MotoGP ini, kebetulan kita sudah dikasih tahu kurang-kurangnya, kata Bram. Pasca WSBK Mandalika, sirkuit Mandalika pun mendapatkan perawatan untuk menjaga kualitas sarana utama dan penunjangnya. Protokolnya dengan menggelar post-race check. Hasil evaluasinya ditindaklanjuti dengan perbaikan-perbaikan fisik. Misalnya ada yang copot-copot, cat curb-nya dibersihkan lagi, termasuk kerikil kita bersihkan. Semua sirkuit seperti itu perawatannya, ucapnya. Kemudian The Mandalika sebagai kawasan kelola PT ITDC tempat sirkuit ini dibangun, punya pekerjaan rumah untuk menata ulang pengaturan paddock. Paddock ini merupakan area kerja utama kru dan pebalap. Fasilitas logistik kan harusnya dari belakang, sementara kemarin waktu WSBK ada di taman belakang. Tamannya kita cabut, kita cor, sehingga logistik ini masuk dari belakang, jelasnya. Area paddock ini juga berbatasan langsung dengan ruang penonton VIP Premium Class. Antar balkon ruangan sebelumnya tidak memiliki garis pembatas. Nantinya dalam penataan untuk MotoGP akan dipasang pembatas tegas untuk memisah. Selanjutnya mengenai saluran drainase, baik di dalam area sirkuit maupun kawasan penonton. Begitu juga area komersil bakal ditambahi dengan penunjang paving block, tidak berupa tanah seperti pada saat WSBK yang lalu. Relatif sedikit catatannya untuk sirkuit. Yang paling banyak memang kita akan tingkatkan aspek kenyamanan penonton. Kita sempurnakan lagi, tutur Bram. Di sisi lain, media Jerman sebut sirkuit Mandalika jadi surga baru untuk WSBK. Dikutip dari Speedweek.com menyebutkan sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi surga baru untuk balapan WSBK. Pada artikel yang diunggah pada Sabtu kemarin, Speedweek menuliskan Lombok surga baru untuk kejuaraan WSBK. Di dalam artikel tersebut disebutkan bahwa setiap sirkuit baru sangat menarik dan biasanya menawarkan standar berbeda, tidak terkecuali untuk sirkuit Mandalika. Layout dan pemandangan di sirkuit Mandalika layak untuk final WSBK 2021. Dalam artikel tersebut, sang penulis mengaku dirinya tidak bisa mengabaikan keindahan lingkungan sekitar sirkuit Mandalika, dekat dengan pantai, alam yang eksotis, dan penduduk yang sangat ramah, meninggalkan kesan manis pada tim dan pebalap WSBK, sebutnya. Antusiasme masyarakat terhadap ajang WSBK ini juga nyata dan ada di mana-mana, tulis Speedweek. Meskipun kondisi cuaca yang kerap berubah secara mendadak dan membuat balapan sempat ditunda, hal ini masih dapat diterima dengan hati yang senang oleh para pebalap dan tim. Daerah tropis adalah tantangan untuk fisik, dan hujan deras di akhir pekan yang lalu menyebabkan penundaan balapan.
namun masih dapat diterima dengan senang hati mengingat banyak aspek positifnya, tulis Speedweek. Namun tentu saja, keluhan yang muncul harus bisa diselesaikan dengan solusi, sebutnya. Yang jelas, bagi penggemar Superbike dari Eropa, gelaran di Indonesia merupakan kesempatan terbaik untuk menggabungkan liburan dan hobi yang mirip dengan di Portimao yang eksotis. Meskipun lebih mahal, namun lebih eksotis, tutur Speedweek. Wow, pebalap Enea Bastianini mengaku tak sabar balapan di sirkuit Mandalika. Enea Bastianini akan menjalani tahun kedua di MotoGP pada musim depan. Rider asal Italia ini bergabung dengan Gresini MotoGP yang disponsori pelumas asal Indonesia Federal Oil. Dalam konferensi pers yang digelar secara virtual pada Selasa 30 November 2021, Bastianini mengaku tidak sabar untuk segera bisa menjajal sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pasti sangat menyenangkan balapan di sana, sekaligus bisa berjumpa dengan penggemar di sana, kata Bastianini. Ia mengaku sudah melihat penampilan sirkuit Mandalika di layar televisi saat digunakan untuk balapan World Superbike Championship atau WSBK pada 19 hingga 21 November yang lalu. Hal senada juga diungkap rekan satu timnya di Gresini MotoGP, Fabio Di Giannantonio. Pebalap yang akrab disapa Di Gia ini juga tidak sabar untuk bertemu dengan fans dari Indonesia. Saya tahu memiliki banyak penggemar dari Indonesia dan tentu saja menyenangkan bisa balapan di hadapan mereka secara langsung, ujar dia. Bastianini dan Di Gia dijadwalkan akan melakukan sesi tes resmi di sirkuit Mandalika pada 11 hingga 13 Februari 2022. Ini adalah tes resmi ketiga setelah sebelumnya MotoGP menggelar tes serupa di Jerez Spanyol pada 18 hingga 19 November 2021 dan di Sepang Malaysia pada 5-6 Februari 2022. Enea Bastianini dari Gresini MotoGP menguji motor Ducati Desmose DC GP21 untuk MotoGP musim 2022 di Jerez Spanyol pada 19 November 2021. Sedangkan seri perdana MotoGP bakal digelar pada 4 hingga 6 Maret 2022 di sirkuit Losail, Qatar. Seri kedua digelar di sirkuit Mandalika, Indonesia pada 18 hingga 20 Maret 2022. Bastianini dan Di Gia bakal mengendarai sepeda motor Ducati Desmose DC GP21. Motor ini sama dengan yang digunakan Francesco Bagnaia dari tim Ducati pada musim 2021. Menurut Bastianini, meski motor yang bakal digunakan adalah spek tahun 2021, tetapi masih cukup kompetitif untuk bisa bersaing dengan tim-tim yang lain. Hal tersebut diungkapkan Bastianini setelah menjajal Desmose DC GP21 di Jerez beberapa waktu yang lalu. Sebagai perbandingan, Bastianini menggunakan sepeda motor Ducati Desmose DC GP19 untuk tampil di musim 2021. Hasilnya, ia mampu meraih podium 3 sebanyak 2 kali dan bertengger di posisi 11 klasemen akhir. GP21 punya tenaga yang lebih besar dan lebih cepat dibandingkan GP19. Saya sangat nyaman memacunya di Jerez, kata Bastianini. Ia tidak memiliki target muluk-muluk di musim 2022. Karena tingkat persaingan di kelas MotoGP sangat ketat. Saya akan berusaha untuk tampil sebaik mungkin. 2 kali podium 3 pada musim 2021 memacu saya untuk bisa berprestasi lebih baik di tahun depan, tuturnya. Di sisi lain, Enea Bastianini, motor Ducati GP21 masih kompetitif untuk MotoGP 2022. Enea Bastianini bakal menjadi andalan tim Gresini MotoGP pada musim 2022. Bastianini bakal mengendarai sepeda motor Ducati Desmose DC GP21. Artinya akan menggunakan motor yang spesifikasi sama dengan yang ditunggangi Francesco Bagnaia pada musim 2021. Tim telah melakukan beberapa ubahan pada motor 2021 untuk musim 2022 dan dibandingkan Desmose DC GP19 tentu lebih bertenaga, kata Bastianini dalam konferensi pers secara virtual yang digelar Federal Oil bersama Gresini Racing pada Selasa 30 November 2021. Menurut Bastianini, motor 2021 memiliki tenaga lebih besar dibandingkan motor 2019 yang ia gunakan pada musim 2021. Anda bisa lihat, Bagnaia bisa tampil kompetitif dan meraih podium juara di beberapa sirkuit di musim 2021, ujar dia. Hal senada juga diungkapkan Fabio Di Giannantonio, rookie yang akan menjadi duet Bastianini di MotoGP pada musim depan. Menurut pebalap yang akrab disapa Di Gia itu, motor GP21 memiliki handling yang baik dan ia akan berusaha sekompetitif mungkin di musim perdananya di MotoGP.
Motornya cukup asik untuk digeber. Dan hal yang penting, kami terus berusaha untuk menemukan setelan motor yang tepat untuk musim depan, kata Dikia. Bastianini dan Dikia telah melakukan tes perdana menggunakan Ducati Desmos edisi GP21 pada 18 hingga 19 November 2021 di Jerez, Spanyol. Bastianini menjadi pebalap tercepat ketiga pada hari pertama dengan catatan waktu 1 menit 37,402 detik. Catatan waktu ini hanya terpaut 0,089 detik dari pebalap tercepat Takaki Nakagami dari LCR Honda dengan waktu 1 menit 37,313 detik. Sedangkan Dikia di urutan ke-22 dengan catatan waktu 1 menit 39,628 detik. Pada sesi kedua, Bastianini berada di peringkat ke-8 dengan catatan waktu 1 menit 37,698 detik. Catatan waktunya terpaut 0,828 detik dari pebalap tim Ducati Bagnaia yang mencatat waktu tercepat 1 menit 36,872 detik. Sedangkan Dikia memperbaiki posisinya di peringkat ke-19 dengan catatan waktu 1 menit 38,528